Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2775 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang kaya. Dan saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua. Kita semua yang ada Yesus, kita adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang kaya. Yang pertama, jangan tinggi hati alias sombong. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang baru diberkati sedikit sudah sombongnya luar biasa. Sudah gak mau lagi saudara datang cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya belajar bahwa orang sombong itu, selain mereka memamerkan harta kekayaan mereka, orang sombong juga adalah orang yang tidak mau mencari Tuhan. Mereka tidak mau pergi beribadah. Itu orang sombong, saudara. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang tinggi hati, firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang tinggi hati itu adalah orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18 juga berkata di sana, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama dengan Amsal 18 ayat 12 di sana bicara tentang tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan kepada kita semua, saudara memberikan satu peringatan kepada kita akan bahaya orang tinggi hati. Mereka adalah kekejian di hadapan Tuhan. Mereka akan dicampakkan, mendapatkan hukuman dari Tuhan, dan mereka akan hancur cepat atau lambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sekarang ini baik-baik saja, saudara ini masih masa-masa iklan, saudara. Bapak Ibu Saudara, yang pasti firman Tuhan katakan orang-orang yang tinggi hati,
orang-orang yang sombong, mereka akan dihukum. Mereka akan hancur cepat atau lambat. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan hancur. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua tidak mau hancur, betul? Kita mau supaya kita tetap dijaga, dilindungi, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dalam perlindungan Tuhan, tetaplah hidup rendah hati. Walaupun saudara secara finansial saudara diberkati, punya segalanya, tetaplah cari Tuhan. Amin. Tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetaplah hidup dalam ketaatan pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan ya akan angkat tinggi saudara. Amin. Tapi kalau saudara tinggi hati, saudara akan hancur. Bertobat supaya Tuhan menjaga, melindungi saudara. Tetap rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara, ada banyak sekali orang diberkati, baik itu pangkatnya diberikan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, mendapat jabatan yang tinggi, mendapatkan keuntungan yang banyak, menyebabkan dia kaya raya. Tiba-tiba berubah saudara. Karakternya berubah, yang tadinya waktu susah rendah hati, setelah diberkati tinggi hati. Hati-hati saudara. Jangan sampai saudara masuk jebakan Batman daripada si iblis yang membuat saudara akhirnya lupa daratan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saudara mau terus menikmati berkat-berkat Tuhan, dinikmati anak cucu saudara, tetap rendah hati. Jangan tinggi hati. Tetap datang cari Tuhan. Tetap rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama kepada orang-orang kaya, jangan tinggi hati alias sombong. Yang kedua, pesan firman Tuhan kepada kita semua, jangan berharap pada harta kekayaan yang tidak tentu, yang tidak pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau memberikan pesan kepada kita bahwa harta yang kita miliki itu sekarang ada, besok belum tentu ada. Sekarang saudara diberkati, bisa saja setahun 2 tahun ke depan saudara mengalami hal yang buruk. Akhirnya saudara hancur, saudara bangkrut dan mengalami hal yang buruk dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan berharap pada kekayaan, karena kekayaan itu tidak kekal, itu hanya sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengandalkan harta kekayaan saudara, saudara membuat hati Tuhan itu cemburu. Saudara, Tuhan tidak mau saudara duakan dengan harta kekayaan saudara. Makanya saudara jangan berharap pada harta kekayaan saudara yang tidak pasti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius 16 ayat 26 berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bapak Ibu Saudara, apa gunanya saudara punya segalanya tapi saudara mati binasa, mati masuk neraka? Buat apa? Saudara, saya mau bilang saudara, kekayaanmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saudara punya uang bertriliun-triliun sekalipun, tidak akan dapat menyuap Tuhan, tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berharap pada harta kekayaanmu yang tidak pasti itu. Saudara, ada banyak orang nanti tenang hidupnya kalau di rekeningnya ada sekian juta, sekian miliar, baru dia merasa tenang dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang kalau di rekeningnya misalnya rasa amannya itu 10 juta. Kalau dia kurang dari 10 juta, dia mulai cemas. Saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, dia berharap pada harta kekayaannya. Dan saya mau bilang, semua yang kita miliki bisa Tuhan ambil dalam waktu sekejap. Ada banyak orang, saudara, yang viral di media sosial yang dulunya kaya raya, sekarang gembel, saudara. Dulu artis terkenal, sekarang apa, saudara? Jadi gelandangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan berharap pada harta kekayaan yang tidak tentu itu, yang tidak pasti itu. Yang pasti hanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus yang pasti yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Hanya kepada Dia yang kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menaruh harapan saudara kepada harta kekayaan, apalagi kepada manusia. Saudara akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hartamu tidak akan dapat menyelamatkan. Tuhan mampu, bisa, dan teramat sangat mampu dan bisa menyelamatkan saudara dan saya. Makanya berharap kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua, kepada orang-orang kaya. Saudara perhatikan ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati, tujuan Tuhan memberkati kita apa sih? Supaya kita jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit. Berbagilah. Orang yang kikir atau pelit, saudara, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dicekoi bagaimana hidup dalam kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu memberi. Amin. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, kita bilang apa? Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang percaya lalu pelit, saudara, neraka tempat kita. Kalau saudara diberkati, tujuan Tuhan memberkati saudara, saudara jadi berkat bagi sesama saudara. Amin. Berbuat baiklah. Karena apa saudara? Karena kebaikan yang kita lakukan sekarang itu akan menolong kita nanti. Di saat saudara menolong orang lain, berbuat baik sekarang, satu hari nanti saudara mengalami satu pergumulan, pasti Tuhan akan kirim orang untuk menolong saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menonton satu cuplikan video ilustrasi kisah nyata di mana ada seseorang yang sakit parah, hampir mati, dan ditolong oleh dokter. Setelah sembuh, saudara, keluarga bingung nih. Waduh, berapa banyak yang harus kita keluarkan uang untuk membayar biaya berobat dari orang tua kita ini. Saudara, di sela-sela mereka sedang khawatir tentang pembayaran, mereka memberanikan diri datang ke pihak rumah sakit untuk menanyakan berapa yang harus mereka keluarkan uang membayar perobatan, perawatan selama orang tua mereka dirawat di rumah sakit ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kaget luar biasa. Karena apa? Karena mereka melihat di kwitansi dari rumah sakit sudah dibayar oleh seseorang. Dengan catatan di sana sudah dibayar 30 tahun yang lalu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setelah mereka cari tahu siapa yang membayar ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata yang membayar biaya perobatan selama orang tua mereka ada di rumah sakit seorang dokter yang dulunya dia pernah ditolong oleh orang tua mereka ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan satu pesan dari ilustrasi itu, bahwa kebaikan yang kita lakukan sekarang itu akan menolong kita nanti. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, berbuatlah baik selama kita bisa dan mampu berbuat baik. Jangan tunggu saudara nanti diberkati dulu baru saudara jadi berkat. Saudara bisa jadi berkat mulai dari sekarang. Dari apa yang kita bisa kerjakan, lakukan, saudara bisa jadi berkat dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang biasa. Itu akan Tuhan berkati sehingga menjadi luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit, berbagilah. Kalau saudara diberkati, berbagilah. Itu ibarat saudara menabur. Bapak Ibu Saudara, jika saudara menabur, pasti taburan saudara itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Memang belum sekarang saudara akan merasakan dampaknya, buah-buah berkat yang saudara tabur sekarang. Belum sekarang saudara alami, tapi pasti. Amin. Hari demi hari ke depan saudara akan melihat apa yang saudara tabur sekarang. Saudara akan nikmati berkelimpahan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang kaya, kepada semua kita. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita tidak tinggi hati. Jangan sombong. Kalau saudara diberkati, saudara punya segalanya, saudara dipercaya untuk menjadi pemimpin, pangkat jabatan saudara lebih tinggi daripada sebelumnya, tetap rendah hati. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Baru ditegur sedikit tersinggung saudara. Sudah gak mau dengar nasihat orang, sudah tidak mau datang ke gereja, sudah tidak mau melayani Tuhan. Itu orang sombong saudara. Bertobat, tetap rendah hati. Saudara diberkati, tetap rendah hati. Yang kedua, jangan berharap kepada kekayaanmu yang tidak pasti itu. Saudara punya harta kekayaan, saudara bisa dirampok, saudara bisa ditipu, saudara bisa kehilangan segalanya. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit, saya punya banyak teman, punya banyak kenalan yang bersaksi bahwa mereka dulu punya segalanya, tapi sekarang saudara habis. Makanya firman Tuhan ini tepat, memberi nasihat kepada kita semua. Jangan berharap pada harta kekayaan yang tidak pasti itu. Yang ketiga, jangan pelit, berbagilah. Karena di saat sudah berbagi, itu sama seperti menabur. Sekarang belum saudara nikmati buahnya, tapi pasti di esok hari saudara akan menikmati buah-buah kebaikan yang saudara tabur itu. Saudara nikmati bersama dengan keturunan saudara, diberkati karena kebaikan yang saudara tabur. Tapi kalau saudara pelit, saudara akan mati binasa, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.